Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwan fillah, a'azakumullah, pemirsa dan pendengar raja dimanapun berada. Kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang demikian besar kepada kita sehingga tidak mampu kita menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah azakumullah, tidak lupa kita selalu mendoakan para pemimpin kita, siapapun mereka yang menjadi pemimpin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka petunjuk, berikan kepada mereka keadilan sehingga dapat memimpin dengan baik dan memberi maslahat buat negeri kita. Juga kita mohon kepada Allah agar membimbing kita sekalian untuk selalu di dalam taufik dan hidayahnya. Amin. Ikhwan fillah a'azakumullah, pendengar dan pemirsa raja sekalian, kita lanjutkan kembali masih di pasal yang ke-44 di bab ke-6 dari kitab Al-Imam An-Nawawi At-Tibyan. Berkata Al-Imam An-Nawawi, "Idza qara'a as-sajadat kullaha aw sajadat minha fi majlis wahid." Apabila seseorang membaca ayat-ayat sajadah semuanya atau sebagiannya di dalam satu majlis. Jadi orang ini, si pembaca ini, dia kumpulkan ayat-ayat sajadah, dia hanya baca ayat sajadahnya saja. Bagaimana hukumnya? Sajada likulli sajadatin bila khilaf. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, dia dianjurkan sujud untuk setiap ayat yang ia baca. Bila khilaf, tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan. Wa in karara al-ayat al-wahidah fi majalis, kalau dia ternyata mengulang-ulang sebuah ayat fi majalis, di beberapa majelis, ya, yakni dia baca sebuah ayat, yakni ayat sajadah, ya, di sebuah majelis dia baca ayat sajadah itu, ya. Kemudian dia pindah ke majelis yang lain, dia baca lagi ayat sajadah tersebut. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, sajada likulli marrah bila khilaf. Dia pun dianjurkan sujud setiap membaca ayat sajadah tersebut. Fa in karraraha fil majlisil wahid. Kalau sebuah ayat itu dibaca berulang-ulang di satu majelis saja, maka kata Al-Imam Nadhar, perlu dilihat. Fa illam yasjud lil maratil ula, kalau dia belum sujud pada kali yang pertama, kafahu sajdah wahidah anil jami'. Cukup baginya satu kali sujud saja untuk semua yang dia baca berulang-ulang dari sebuah ayat yang dia baca di majelis. Dia baca ayat sajadah yang sama, diulang lagi, dia baca lagi, dia ulang lagi. Ya, kalau dia sujud sekali saja, kata Al-Imam, maka sudah cukup mewakili
sekian kali dia baca ayat sajadah tersebut. Wa in sajada lil ula, kalau dia sujudnya pada kali yang pertama dia baca satu ayat sajadah, fa fihi salasa aujah, maka menurut al-imam dalam hal ini ada 3 pendapat. As-sahuha, yang paling kuat pendapatnya, yang paling sahih, yasjudu likulli marratin sajdah. Dia dianjurkan sujud untuk setiap membaca ayat sajadah itu. Jadi setiap membaca ayat sajadah, ya, dia baca, ya, baca lalu sujud. Dia baca lagi lalu sujud. Litajaddudis sabab, karena untuk memperbaharui sebab yang ia baca ayat sajadah tersebut. Ba'da tawfiyati hukmil ula, setelah dia menyempurnakan, memenuhi hukum sujud tilawah yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Kemudian kata Imam Wasani, adapun pendapat yang kedua, takfihi sajdah al-ula anil jami'. Cukup, ya, melakukan sujud tilawah yang pertama saja untuk mewakili semua yang dia baca berulang-ulang dari ayat sajadah tersebut. Wa huwa qaulu Ibnu Suraj wa huwa madhab Abi Hanifah. Dan inilah pendapatnya Ibnu Suraj, juga madhab dari al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Wa qala sahibul uddah, berkata pengarang kitab Al-Uddah, min ashabina, dari yang semadhab dengan kami, yakni mazhab Syafi'i, wa alaihi al-fatwa, dan dengannya dia memberi fatwa, wa ikhtarahu Syekh Nasr al-Maqdisi az-Zahid min ashabina, demikian pula dipilih pendapat tersebut oleh Syekh Nasr al-Maqdisi, dan dia termasuk orang-orang yang mengikuti mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Wasalis, nah ini pendapat yang ketiga sekarang. Jadi pendapat yang kedua cukup sekali saja untuk mewakili seluruh bacaan ayat sajadah yang berulang-ulang tersebut. Wasalis intalal fasl sajadah. Apabila senjang waktu sujudnya itu terlalu panjang, maka dia sujud. Misalnya dia sudah sujud ketika membaca ayat sajadah. Kemudian lama dari ayat sajadah dia sujud yang dia baca, lalu kemudian dia baca lagi setelah sekian lama, ya, maka kata imam sujud lagi. Wa illa, atau dia boleh pilih jika dia tidak mau, fatakfihi sajdah al-ula, cukup sujudnya yang pertama saja. Kemudian wa amma idza qarrara sajadah al-wahidah fi shalah, adapun apabila berulang-ulang sujud, ya, dalam
salat, fa in kana fi raq'atin fa huwa kal majlisil wahid. Kalau dia membaca ayat sajadah itu dalam satu rakaat, maka seperti dia membaca dalam majlis yang satu. Fayakunu fil awja' as-salasah, maka hukumnya sebagaimana pendapat yang tiga tadi. Wa in kana fi raq'atain fakal majlisain. Kalau dia baca dalam 2 rakaat, maka seperti dalam 2 majlis. Fa yu'idus sujud bila khilaf. Maka boleh kembali sujud, ya, dan ini tidak ada khilaf, ya. Inilah aturan-aturan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi tentang sujud tilawah, ya, ketika seseorang membaca ayat-ayat tersebut. Pun demikian, ini adalah pendapat-pendapat para ulama, ya, yang kisarannya adalah pada masalah yang sunnah. Apabila diketahui aturan-aturan ini dengan baik dan benar, maka boleh diamalkan. Apabila tidak diketahui, maka mencukupi bagi seseorang untuk sujud atau tidak sujud, karena hukum dari sujud ini adalah sunnah. Tidak berdosa orang yang meninggalkannya, dan berpahala bagi mereka yang mengerjakannya. Demikianlah bab ke-6 di pasal yang ke-44 ini, yang semoga dapat difahami oleh kita sekalian bagaimana menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi tata cara membaca ayat-ayat sajadah dalam sebuah kesempatan, di sebuah majlis atau di beberapa majlis, ya, untuk mereka-mereka yang telah mengetahuinya, maka boleh mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik pada Ustaz yang sudah bacakan kitab dan jelasan dari pembahasan mengenai sujud tilawah ini, bab yang ke-6, pasal yang ke-44. Pembahasan yang cukup panjang mengenai sujud tilawah ini, dan tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ambil faedahnya, dapat kita ambil ilmunya dan mengerti bagaimana tata cara mengamalkan dari sujud tilawah tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita masuk sesi inti, sesi interaktif, yaitu bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid yang akan disampaikan dari koreksian-koreksian Al-Ustadz untuk para pemirsa atau pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk tilawah Al-Quran Al-Karim. Seperti yang telah disebutkan tadi, kita tilawah di surat Muhammad, surat nomor urut yang ke-47, ayat yang ke-25. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Khalila, Ustaz, di Pali. Masya Allah, Abu Khalila di Pali, ya. Di mana Pali itu? Di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, ya, kemarin bilang, ya. Baik, silahkan Abu Khalila, ayat yang ke-25 surat Muhammad. 25. Innallazina. Assalamualaikum. Halo? Iya, silahkan. Nah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina rataddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitan. Dari mana, Ustaz? Min ba'di ma tabayyana. Ayo ulang lagi. Min ba'di. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum. Sawwala, jangan dipanjangkan, ya, tidak ada guna. Sawwala lahum wa amla lahum. Diulang lagi. Min ba'di.
من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم Ya. Ya, Tad? Ya, ulang lagi. من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. Iya, bagus. ذلك بأنهم قالوا Ulang lagi. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. Iya. Wallahu ya'lamu israrahum. Iya, baik. Barakallahu fiik ya. Bagus ya. Abu Khalilah ya. Abu Khalilah. Ya, di Sumatera. Di Pali, Sumatera Selatan. Selatan ya. Nah, Ya, perlu konsentrasi lagi Abu Khalilah supaya bacaannya lebih bagus lagi insyaallah ya. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya ya, dan ilmunya. Ada pertanyaan? Bagaimana? Ya, Ustaz. Silakan. Di Al-Qur'an itu biasanya ada huruf iya itu yang ada titik 2 di bawah sama ada yang tidak ada. Itu maksudnya apa dan gunanya untuk apa, Ustaz? Ulangi. Huruf iya yang Iya, kadang kita tuh ketemu huruf iya, tanda iya itu kayak maaf yang kayak bebek itu kan di bawah ada. Kadang-kadang ada yang tidak ada titiknya gitu. Iya, itu aja pertanyaan Pak ya. Iya, Ustaz. Baik. Pertanyaannya ini, Ustaz. Iya. Apa fungsinya dan namanya apa gitu? Baik. Iya. Ya. Terima kasih banyak Abu Khalilah. Nah, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, taib. Terkadang huruf ya ditulis ya titik 2-nya ya, terkadang dia tidak tertulis titik 2-nya ya. Untuk yang tidak tertulis ya titiknya ya, maka inilah asalnya ya, ini asalnya huruf ya, dan semua huruf memang tidak ada titik-titiknya, tidak ada ya. Nah, kemudian berkembanglah ilmu rasam ini, ilmu tulis-menulis ini pada abad kedua Hijriyah ya. Mulailah ya para ulama ya, karena banyaknya kaum muslimin yang dari luar Arab atau yang disebut ajam ya. Kaum muslimin yang ajam, mereka tidak bisa membaca Al-Quran ya, yang mana terkadang satu garis saja bisa dibaca dengan nun, bisa dibaca dengan ta, bisa dibaca ba atau ya, ya. Mereka kebingungan ya, sehingga apa, barulah disusun oleh para ulama untuk membedakan dari setiap huruf tersebut. Mulailah ditulis ya, sedikit demi sedikit tentang ilmu saut, ilmu suara. Diperiksalah suara ini begini, keluarnya dari sini, lalu kemudian tandanya dengan 2 titik di bawah. Kalau titiknya di atas 2 itu bukan huruf ya, itu huruf ta. Dan begitu seterusnya. Ya, terkait dengan pertanyaan ya, bagaimana caranya? Ya. Maka kita dapat simpulkan bahwa huruf iya yang diberi titik 2 itu adalah ya huruf ya yang berharokat ya atau bertanda sukun ya. Sedangkan huruf ya yang tidak diberi titik 2 biasanya dia diberi syiddah, diberi tasydid. Ya, ini untuk kita bisa membedakannya ya.
Karena kalau sudah diberi tasydid, maka sudah jelas. Ya. Sedangkan yang tidak diberi tasydid, maka cukup dia diberi tanda titik duanya. Nah, ini pembahasan tentang penulisan, ya. Maka itulah ya secara ringkas ya antara ya yang bertitik dua dengan ya yang tidak ada titiknya. Wallahu a'lam. Ya, nah baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Abu Khalila yang berada di Bali, Sumatera Selatan. Baik, untuk selanjutnya yang kedua, silahkan bagi Anda para pemirsa yang ingin bergabung melanjutkan dari pembacaan surat Muhammad ayat yang ke 27 saja. Iya. Nah, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fadil di Lambur 2 Jambi. Masya Allah. Silakan Abu Fadil yang berada di Jambi ayat yang ke 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna. Malaikatu ini mat wajib ya. Wajib dibaca 5 atau 4 harokat ya. Dipanjangkan. Coba ulang kembali. Kalau napasnya tidak kuat, tidak bisa ya 2 harakat ya. Kalau napasnya nggak kuat, maka cukup berhenti pada kalimat malaikah. Nah, seperti itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbarahum. Ternyata sanggup napasnya. Lanjut. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Fa ahbata tebal, bata bukan bata ya, bukan tipis ya. Wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Iya. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun an la yukhrijallahu adghanahum. Adghanahum. Iya, baik, barakallahu fiik. Napasnya ini enggak kuat. Enggak apa-apa, napas enggak jadi masalah ya. Terus saja membaca, insyaallah Allah tambahkan semangatnya, Allah juga panjangkan nafasnya, Allah mudahkan insyaallah ya. Baik, ada pertanyaan Pak, silakan. Yang ini ada tanya Ustaz berkaitan dengan marbuto ini apabila wakaf ini dibaca ha yang mana itu Ustaz? Ha yang besar, yang besar. Oh, ya. Gitu ya. Iya, ya. Bukan ha yang kecil ya, ha yang besar ya. Yang dalam Ustaz ya. Iya, yang dalam ya. Oh, benar. Yang dalam. Syukran Ustaz. Afwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak yang berada di Jambi, jazakallahu khair, semoga diberkahi untuk antum membaca dan kita semua yang menyimaknya. Hingga ayat yang ke-29 tadi dari surat Muhammad. Baik, tinggal satu halaman ya, satu muka halaman. Silahkan bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin mencoba kembali bergabung bersama kami tilawah di surat Muhammad ayat yang ke-30. Nah, halo. Silahkan. Kami tunggu. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ya? Abu Hanifah. Nah. Ya, ahlan. Tidak salah nyebut saya sekarang ya. Ya jauhin dikit sendiri. Karena jauhin dikit. Biar nggak ketahuan siapa ya. Jangan terlalu jauh. Ketahuan tetap. Silakan Abu Hanifah. Sudah siap ayat yang ke-30. Surat apa? Muhammad ayat yang ke 30. 30. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو نشاء
رأيناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Iya, taib, masya Allah, bagus ya, bacanya bagus ya. Masya Allah, Bu Hanifah. Bu Hanifah ya, ini memang surat yang belakangnya mim ya, kebanyakan ya. Bu Hanifah bagus, semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam menuntut ilmu, amin ya. Ya. Taib, ada pertanyaan Bu Hanifah? Ada Ustaz. Apa tuh? Silakan. Tanya. Kalau membacakan Al-Quran kepada istri kita yang sedang mengandung, Membacakan apa Al-Quran? Kepada istri yang sedang mengandung, ya apakah walau alam gitu, apakah bisa mungkin jadi hafiz Quran atau Membacakan Al-Quran kepada orang yang masih hidup diperbolehkan mutlak ya, mutlak? diperbolehkan. Kandungan juga boleh Ustaz ya, untuk yang sedang hamil gitu. Iya, kan ibunya yang dengerin, bayinya mah nggak dengerin. Iya. Bayi itu nggak dengar apa-apa, yang dengar ibunya. Iya, ya. Ya. Allah sudah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan nggak tahu apa-apa, ya. Keluar saja baru keluar nggak tahu apa-apa, apalagi masih di dalam. Iya, ya nggak tahu apa-apa ya. Jadi jangan terpengaruh ya. Baca Quran, silakan baca Quran untuk ibunya ya. Bacakan di Al-Quran ya. Lagi hamil dibacakan Al-Quran, nggak apa-apa. Orang lain yang dengerin pun yang nggak hamil nggak apa-apa dengerin juga. Anaknya dengarkan nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena yang mendengarkan itu dapat pahala ya. Dan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika turun rahmat ya, mudah-mudahan ya ada kebaikan ya buat keluarga tersebut ya. Kemudian apabila ada rahmat turun, mungkin bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu dan akan diaminkan oleh para malaikat. Wallahu alam. Nah, iya. Jangan ada keyakinan saja ya. Pengen cantik baca surat Maryam. Masya Allah. Pengen ganteng baca surat Yusuf. Keyakinan seperti itu gitu. Iya ya. Jangan berkeyakinan seperti itu. Dan aduh berat sekali. Berat sekali kalau ingin anaknya seperti Yusuf. Masya Allah. Ujiannya berat. Kecebur sumurnya dulu ya. Diuji ya dengan saudara-saudaranya. Penjara. Iya. Masya Allah. Apalagi seperti anaknya seperti Maryam, berat sekali ujiannya. Bagaimana tidak ya, hamil kan berat kan? Iya. Nggak ada suaminya? Nggak ada suaminya, berat. Masya Allah. Sekarang mungkin tidak sanggup ya. Tidak sanggup, iya. Khusus itu ya. Iya. Wallahu alam. Iya, cukup ya? Cukup. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di ayat yang ke-31 cetakan di sini ada ini saja ya, Waqaf Lam ya. Waqaf Lam Alif. Dicetakan Indonesia. Ini cetakan Indonesia atau? Iya, Indonesia. Iya, betul. Beda ya? Cetakan Saudi tidak ada ya. Tidak ada. Ya, baik. Ya, alhamdulillah tadi sudah diselesaikan dari ayat ya sampai ayat yang ke-31. Baik, selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami kembali tilawah di surat Muhammad ayat yang ke-32. 6. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Ibu Ira di Pondok Bambu, Ustaz. Ibu Ira, silahkan bertanya ya. Iya. Mau bertanya ini, Ustaz. Kalau gunah nun bertasydid dengan mim bertasydid itu kalau berhenti di waqaf ya, itu dibacanya kan ada gunahnya ya Ustaz ya. Iya. Tapi kalau lam bertasydid atau huruf-huruf yang lain bertasydid, bagaimana cara membacanya Ustaz? Ketika diwakafkan.
Ketika wakaf. Iya, di wakaf ya. Iya. Iya, itu saja Bu ya. Ya, itu aja. Iya. Kemudian hukumnya ini Ustaz. Hukumnya kalau selesai membaca Al-Qur'an terus membaca itu Shadaqallahu azim itu hukumnya apa? Nah, iya, itu saja ya. Baik. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Hukum membaca Shadaqallahul azim bagi kaum muslimin sekalian yang sudah mengerti tentang sunnah, maka tidak ada sunnahnya itu. Ya. Bagi mereka yang sudah mengerti tentang sunnah Rasul, maka Rasul SAW telah mendengar Al-Quran dari para sahabat. Dan tidak pernah Rasul SAW ketika mereka berhenti, bahkan Rasul yang menyuruh berhenti, memerintahkan membaca Shadaqallahul azim. Seperti apa yang Rasul perintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika beliau membaca Al-Quran di surat An-Nisa sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, ya. Maka Rasulullah SAW kemudian ya menyuruh Abdullah bin Mas'ud ya berhenti. Ya, menyuruh kif berhenti. Ya. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud ya berhenti lalu mengangkat kepalanya. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud ketika membaca kepada Rasulullah dia nunduk. Ini adab dalam membaca Al-Qur'an. Seorang ketika setoran membacakan Al-Qur'an ya dia nunduk, konsentrasi nunduk ya. Jangan ngadap ke mukanya menghadap ke gurunya, nanti nggak konsentrasi. Ya, nunduk dia, menunduk ya. Lalu setelah Rasulullah SAW perintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud, kif, hasbuk, cukup. Abdullah bin Mas'ud mengangkat kepalanya melihat kepada Rasul, ternyata Rasulullah menangis. Ya, menangis karena Rasulullah SAW dibacakan ayat tersebut, fakaifa idza ji'na, ya. Bagaimana apabila didatangkan setiap umat dengan saksi-saksi mereka. Dan kami datangkan kamu, ya, Nabi kita SAW didatangkan ya, menjadi saksi bagi seluruh saksi-saksi yang ada di padang mahsyar waktu itu. Maka Nabi pun menangis. Dan di sini Nabi menyuruh hasbuk, cukup. Ya. Ini menunjukkan bahwa ucapan tersebut tidak ada dalam sunnah. Namun kita memaklumi ya saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin belum paham tentang sunnah, ya kita maklumi. Ya. Kita maklumi, kalau bisa kita beritahu yang sunnah bagaimana, kalau tidak ya kita ya sebagai orang yang mengetahui ya juga harus dengan hikmah dalam menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu. Taib. Kemudian pertanyaan yang tentang mim bertasydid, nun bertasydid yang disebut gunnah musyaddah, apabila dibaca di akhir maka ditahan gunnahnya dengan tasydid tersebut 2 harokat. Ya. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Nah, ditahan 2 harokat. Ya, atau mim yang bertasydid. Fanabadnahum fil yam. Yam ditahan 2 harokat. Ya. Sedangkan huruf selain mim dan nun apabila di akhir bertasydid, maka tidak perlu kita menahan dengan 2 harokat. Ya. Ada 2. Ya. Yang pertama, apabila yang bertasydid itu huruf qalqalah. Ya, maka kita qalqalahkan. Dzalikal yaumul haqq. Ya, kita qalqalahkan dia. Yang kedua, bukan huruf qalqalah. Ya. Maka kita tidak perlu ya menahannya, hanya menekannya sedikit sebagai bentuk bahwa di situ ada tasydid. Ya. Nah, sebagai bentuk bahwa itu ada tasydid di sana.
Seperti pada kalimat fatal, ya, atau pada ra yang bertasydid, ya, mustaqir, ya, ditahan, ya, dengan sedikit menekan yang menunjukkan bahwa di sana ada tasydid. Tidak boleh dipanjangkan dua harokat. Misalnya illam yusibha wabilun fatal. Nggak boleh. Nggak boleh fatal. Ya, tidak boleh dipanjangkan. Cukup, ya, hanya ditujukan dengan tasydid saja, ya. Illam yusibha wabilun fatal. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi sesuai dengan sifat hurufnya tersebut, Iya, ya? Betul. Ya, yang masuk dalam idgham bila gunah juga, lam dan lam dan ra, ya. Baik, untuk selanjutnya, ya, masih, ya, mungkin malam ini kita selesaikan saja. Mudah-mudahan ini dari surat Muhammad. Tinggal beberapa ayat lagi, silahkan. Ayat yang ke-32. Ya, halo. Halo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Ali. Di mana Abu Ali? Di Bintaro. Di Bintaro. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda min ba'di ma tabayyana lahumul hudalan. Udah dua harokat, tidak disambung ke lam, ya. Coba diulang kembali. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la yubtilu. Lihat hurufnya. Titiknya di atas atau di bawah? Di atas. Iya. Wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Iya, bagus, barakallahu fiik, ya. Konsentrasi, ya, Pak, ketika membaca, ya. Iya, titiknya di atas bukan di bawah, ya. Ada pertanyaan? Iya. Ini Ustadz, kalau kita kan bukan bahasa aslinya bahasa Arab, terus kadang-kadang kita tidak tahu apakah itu fa'il kalimat perintah atau bukan. Kayak misalnya kalau di Yasin kan ada ittabi'u ma la yas'alukum. Nah, kadang-kadang saya masih dengar orang bacanya attabi'u. Iya, keliru, ya. Kalau kita nggak tahu bahasa Arab, kan kita sudah tahu kaidah-kaidahnya yang kita ajarkan. Kalau huruf ketiganya kasro atau fathah berarti dibaca kasro. Kalau dhamma berarti dhamma. Nah, ittabi'u, bi, huruf ketiganya bi berarti kasro. Ya, berarti dibaca kasro. Begitu, Pak, ya. Ya, itu saja. Iya, taib. Allah. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama, ya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak yang berada di Bintaro, jazakallahu khair untuk tilawahnya, ya, semoga diberkahi untuk antum yang baca dan kita semua yang menyimaknya. Baik, masih kami berikan kesempatan. Silakan surat Muhammad ayat yang ke-34. Nah, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nggak salah, Pak, untung. Soalnya tadi udah, Pak, bukan nifasnya, ya. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Silakan. Mana layar, Ustaz? Ya. 3, 4. Innallazina kafaru. Iya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum
kuffarun falau. Konsentrasi. Ya, satu. Summa matu wa hum kuffarun. Lihat panjang pendeknya. 2 harokat paknya. Iya. Summa matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Iya. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa jangan dipanjangkan mi-nya, pendek. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum. Wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Innamal hayatud dunya la'inu. Lihat titiknya di mana ini? La'ibu. Innamal hayatud dunya la'ibu walah. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Barakallahu. Iya, konsentrasi ya. Iya. Laimu, bukan lainu. Apalagi nggak ada titik-titiknya. Waduh, repot, sangat repot sekali. Iya, sangat repot ya. Iya. Iya, Taib. Ada pertanyaan Pak Untung? Sementara nggak, Ustaz? Iya, Taib. Jazakallah khair. Khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung di Pondok Ungu, jazakallah khair. Semoga diberkahi untuk antum yang baca dan kita semua yang menyimaknya. Baik, tinggal 1-2 ayat lagi ya. Silakan bagi Anda para pemirsa atau pendengar bergabung ingin bergabung bersama kami tilawah 2 ayat terakhir dari surat Muhammad. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Arifin di Sulawesi Selatan. Masya Allah, Pak Arifin di Sulsel ya, Sulawesi Selatan. Silakan, sudah siap ya? Ya, di layar silakan bisa dilihat ayat yang ke-37. 37. Antum. Bukan. Di atasnya, Pak. In yamsal al. Iya, betul. Bukan im ya, i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In yas'alkum nun sukun bertemu dengan iya. Terjadi idgham bi gunnah ya. Jadi ditahan 2 harokat. Fayu fikum, jangan dipanjangkan fi-nya ya. Coba diulang lagi, Pak. Iyas'al. In yas'alkumuha fayunfikum tabkhanu wa yukhrij adghanakum. Nah, coba huruf dhad bukan huruf qalqalah ya, Pak ya. Huruf dhad bukan huruf qalqalah. Jadi jangan diqalqalahkan. Kalau jim benar yukhrij itu benar. Tapi jangan jangan ad, tapi ditahan ya Pak ya. Wa yukhrij adghanakum. Coba. Yukhrij adghanakum. Iya, ya ditahan. Bagus. Lanjutkan. Antum itu da'una litum. Nah, naknya jangan dipanjangkan, Pak. Tuh da'una litum. Naknya jangan dipanjangkan ya. Iya. Ulang Ustaz. Ulang, ya ulang. Antum hauna
تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. Faminkum mai, bukan man. Mai ada idgham namanya Pak, idgham. Iya, bagus. Wa man yabkhal. Wa mai lagi, wa mai. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. Yabkhalu an, lu tidak dipanjangkan. يبخل عن نفسه. Iya. والله غني. Wallahul غني وأنتم الفقراء. Iya. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Iya, taib. Barakallahu fiik. Iya, Bapak dari Sulawesi ya. Arifin. Nah, Pak Arifin ya. Huruf-huruf yang tebal ya, Pak ya, dibaca dengan tebal. Gha. Jangan dibaca ga ya. Ya, gha bukan ga ya, itu tebal ya. Ya. Fuqara, jangan fuqa ya. Qa ya, seperti itu Pak ya. Ya, tadi Bapak tadi sudah bagus bacanya ya, tinggal nanti konsentrasi lebih fokus ya Pak ya. Lebih fokus khususnya idgham bi gunnah ya. Ya? Ya, silakan. Gimana? Masih mau tambah. Masih mau tambah, habis Sudah ayatnya habis Pak. ayatnya ya. Nanti lagi Pak, pekan depan insyaallah Bapak. Insyaallah ya. Semangat Pak ya. Semangat Ya, Pak ya. semangat insyaallah ya. Iya, baik. Ya. Mudah-mudahan Bapak dapat pahami tadi yang dapat saya berikan penjelasan ya dari apa-apa yang perlu Bapak perbaiki, di antaranya huruf dhad jangan diqalqalah karena dia bukan huruf qalqalah ya. Iya, baik. Ada pertanyaan Pak, silakan. Ya Ustaz, begitu belum pasti betul. Iya, insya Allah terus belajar Pak ya. Kita semua perlu belajar supaya lebih baik lagi, insya Allah. Ya Ustaz, makasih. Sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair untuk Pak Arifin yang berada di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah sudah menyelesaikan 2 ayat terakhir dari surat Muhammad. 38 ayat telah kita baca bersama dan mudah-mudahan apa yang kita baca diberikan pahala dari Allah SWT dan dirahmati, dan juga kita bisa mengambil faedah-faedah dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz dari tata cara pembacaan surat Muhammad tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita beralih terlebih dahulu Ustaz di layanan pesan singkat. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan, dan mungkin bagi para pemirsa yang ingin bergabung atau bertanya perihal pembahasan kita mengenai tajwid, mengenai ahkam Al-Quran, mengenai pembahasan dari kitab At-Tibyan yaitu mengenai sujud tilawah, silahkan Anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat. Baik, kesempatan pertama kami angkat. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Ummu Hanif yang berada di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Ana ingin bertanya mengenai surat Al-Fatihah. Apabila nafas kita tidak kuat sampai waladhdallin, tempat wakaf mana yang benar seharusnya kita berhenti dan memulainya? Yang pertama, apakah wakaf di alaihim pertama dan saat mulai kembali langsung dari ghairil maghdubi, atau di alaihim yang kedua dan saat itu mulai diulang kembali dari ghairil maghdubi? Ya, semuanya boleh ya, tidak ada masalah ya. Karena tidak menyelisihi makna ya, semuanya ya. Ketika kita baca suratal ladzina an'amta 'alaihim, itu sudah bagus. Kemudian dilanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim, itu juga bagus. Waladdallin, nah itu juga bagus. Tidak mengapa ya. Karena ya di sana tidak ada larangan-larangan dari wakaf yang kita tidak diperbolehkan. Ya. Silakan boleh membaca seperti itu ya, apalagi Anda yang nafasnya tidak sanggup ya, tidak kuat. Jangan dipaksakan sehingga nanti akan ya, merusak bacaan Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Iya. Nah, baik, sekian jazakallahu khair.
Selanjutnya kami akan angkat, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, saya sering menemukan awal-awal ayat yang tidak berharokat. Ini seperti tadi Ustaz ya, yang sudah dibahas. Bagaimana jika caranya kita mengetahui bahwa ayat tersebut dimulai dengan harokat fathah atau kasroh atau dhammah? Misalkan mohon dicontohkan surat An-Naml ayat yang ke-28 dan surat At-Tur ayat yang ke-16. An-Naml ayat ke-28. An-Naml 28, surat ke-27. 27. Ayat ke-28. Betul? Iya. Iya. Nah, di situ ada kalimat idhab. Kenapa kita baca dengan kasroh? Ya, karena kita fokus pada huruf ketiganya. Ya, ternyata huruf ketiga huruf H berharokat fathah. Ya, ini kaidahnya kalau fathah apabila dia harokat huruf ketiganya fathah atau dia huruf ketiganya berharokat kasroh, maka dibaca dengan kasroh. Ya, contohnya ini idhab. Ya. Apabila huruf ketiganya itu adalah dhammah, maka baca dengan dhammah. Ya, ini contoh ya yang di huruf ketiganya fathah. Kemudian tadi surat apa? Yang kedua? Tur. Ayat yang ke-16. Tur, ya. Surat Tur. Surat ke 52 ya. Ayat berapa? Ayat ke-16. Ayat ke-16. Ya, di situ juga ya sama dengan yang awal tadi di An-Naml ya. Huruf ketiganya adalah fathah. Maka dibaca dengan kasroh. Islauha. Ya. Dibaca dengan kasroh karena huruf ketiganya huruf lam itu berharokat fathah. Ya. Jadi fathah dengan kasroh itu dimulai dengan kasroh. Dhammah dimulai dengan dhammah. Jadi dua kaidah itu Ustaz. Ya, mohon diingat saja. Iya. Jika memang kita ingin membaca melalui mushaf Timur Tengah Ustaz. Iya, betul ya. Tapi jika mushaf ini ada Ustaz. Kalau mushaf Indonesia ada. Harokatnya ada. Iya, sudah ada. Tetapi kelemahannya dalam mushaf tersebut apabila seorang akan menyambung. Nah, bingung dia. Dia akan membaca juga. Dia akan membaca la tubsiruna ya, islauha. Gitu kan bacanya? Iya, nah, betul. Ya, padahal seharusnya la tubsirunas lauha. Langsung saja. Betul. Itu kelemahannya. Betul. Ya. Karena alif yang ada di sana adalah sebagai alif ya atau hamzah wasal ya, hamzah tambahan ziyadah ya. Nah, begitu. Iya, betul. Itu kelemahannya. Iya. Ya. Iya, jadi malah salah saja. Iya, jadi salah kalau dia mewasalkan dia jadi salah bacanya. Kecuali tadi isim mungkin saja ya. Kalau isim ya berbeda ya. Iya, dia kalau isim dimulai dengan fathah semuanya. Iya, alhamdu misalnya ya. Ar-Rahman dimulai dengan fathah. Ya, demikian ya untuk yang bertanya, mudah-mudahan menyimak dari jawaban Al-Ustaz dan dapat difahami. Faedah juga mungkin untuk para pemirsa atau pendengar sekalian. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan mengenai suami istri ya. Nanti itu bisa ditanyakan di itu keluarga, sesinya, forum ya. keluarga. Iya. Ini tadi ada yang bertanya Ustaz. Yang tadi tilawah. Yang tadi itu tentang tidak ada titiknya. Bukannya itu maksudnya alif sukun maksurah Ustaz katanya. Bentuknya seperti ya. Ya, itu kan yang ditanyakan ya tadi ya, bukan alif maksurah. Iya, betul. Itu. Kalau yang dimaksud dengan itu adalah alif maksurah, ya itu banyak di juz amma, banyak sekali. Wadduha, wallaili idza saja, itu semuanya ya. Tapi yang dimaksud di sini ya adalah ya yang dibaca. Yang dibaca. Contohnya tadi ya, dalam surah yang kita baca dari surah Muhammad ya. Huwal ghani
Ya, di situ ya-nya tidak ada Ya, titik duanya. Ya. Nah, itu di situ ya dia bertasydid. Nah, itu cirinya. Atau maghsyi. Itu juga ya-nya tidak diberi titik dua. Jadi jawaban sesuai dengan pertanyaan. Iya, karena itu huruf ya katanya. Iya, betul. Ya, bukan pengalihan yang tadi disebut alif maksur. Wallahu a'lam. Iya, jadi jawaban sesuai dengan pertanyaan ya. Jadi jangan salah pertanyaannya. Iya. Jangan disalahkan juga jawabannya. Ya, baik. Selanjutnya ini dari Muhammad yang berada di Cimanggis. Jika kita membaca melewati ayat sajadah dan kita ingin sujud, apakah mushafnya dibawa turun atau kita letakkan dulu katanya Ustaz? Ini lagi bacanya berdiri atau lagi baca gimana? Duduk mungkin ya, dari duduk pegang Al-Qur'an. Kita langsung sujud dengan membawa mushafnya atau diletakkan dulu katanya, seperti itu. Yang bagus diletakkan terlebih dahulu ya. mushafnya. Kalau ada mushaf di depan kita ya kita geser mejanya kita geser, kita sujud. Mudah ya insyaallah. Iya. Jadi dan sebagai adab juga jangan sampai Al-Qur'an itu sejajar dengan kaki saja. Ya itu ya, kalau perlu kita letakkan di tempat yang tinggi ya, ketika baca di atas kita begitu ya. Kalau dia mushafnya kecil biasanya pegang ini, tidak mengapa kita sambil sujud memegang mushafnya. Iya. Iya. Ya, baik. Syukran jazakallahu khair. Selanjutnya insyaallah pertanyaan-pertanyaan mengenai fikih bisa ditanyakan di waktunya ya, di pembahasannya. Di pertanyaan dari Pak Tapip yang berada di Cilegon, ya Ustadz, mengapa basmalah tidak ditulis dalam permulaan surat Al-Baro'ah? Surat At-Taubah tidak ditulis atau diawali dengan basmalah ya. Banyak faktornya, diantaranya para ulama menjelaskan bahwa basmalah di surah At-Taubah tidak ditulis karena At-Taubah kelanjutan dari surah Al-Anfal ya, sehingga tidak perlu ditulis basmalahnya. Yang kedua, bahwa At-Taubah sebagai kelanjutan dari Al-Anfal sama ya, di mana At-Taubah berisi ya tentang kisah peperangan, permusuhan baik kepada orang-orang kafirin maupun kepada orang-orang munafikin ya. Maka ya tidak ditulis dengan atau diawali dengan basmalah tersebut. Dan ini telah disepakati oleh seluruh sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Demikian wallahu a'lam. Ya baik, syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya pertanyaan dari Umu Dewi yang berada di Samarinda, Kalimantan Timur. Ya Ustadz, bagaimana cara membaca surat Yusuf ayat yang ke-11? Ya. Surat Yusuf ayat yang ke-11 yang biasa ditanyakan. Coba Anda praktekkan ya. Biar terlihat juga. Surat 12 ya. Ya mungkin saya permisa juga bisa ikuti surat 12 ayat yang ke-11 tadi ya. Ya, qalu ya abana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, coba di kamera difokuskan. Dijum, jangan dijum aja. Yang penting mencucu saat kita aja ya. Mencucu ya. Jangan jelas ya. Mengisyaratkan harokat dhammahnya. Di situ ada tandanya ismam tadi ya. Ismam, betul. Coba diulang lagi ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, begitu ya. Jadi ada tanda isyarat dhammah, namun tidak dengan ucapan ya, tapi dengan isyarat saja. Itu yang disebut dengan ismam. Ya. Demikian untuk yang bertanya ya dari Umu Dewi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana sebenarnya cara membaca hukum atau huruf ikhfa? Apakah selalu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa itu selalu berbunyi ang katanya? Iya. Untuk membaca ikhfa, maka kita
dianjurkan untuk membaca dengan talaki, ya. Dan dengan jalan talaki itulah kita dapat mengetahuinya. Dan ikhfa itu sendiri artinya samar, ya, samar, ya. Yani tidak boleh kita membaca ikhfa dengan huruf yang berbunyi nun itu sendiri, ya, karena nun, ya, itu gunnah, ya, yang mana bisa menunjukkan kepada idhar apabila dijelaskan nunnya tersebut. Ya, tidak juga dengan cara diidghamkan, dimasukkan, sehingga hilangnya nun tersebut masuk kepada huruf yang berikutnya. Karena itu ikhfa bukan idhar dan bukan idgham, tetapi dia adalah antara idhar dengan idgham, ya. Dia ada tengah-tengah. Kalau idgham dia masuk, idhar dia di luar, sedangkan ikhfa dia mendekat. Ini, ya, perbedaannya. Idhar di luar, tidak boleh masuk. Idgham masuk, sedangkan ikhfa menempel dekat, ya, sehingga terdengar suaranya samar. Tidak idgham dan tidak izhar. Ya, kalau kita baca aantum, nun sangat jelas terdengar. Ini berarti dia membaca dengan condong ke izhar. Jadi kalau antum baca aatum, nunnya dimasukkan ke dalam ta, ini berarti idgham. Ya, karena itu ikhfa. Ya, dia tempelkan nun sukunnya kepada huruf ta-nya. Ya, jadilah dia ikhfa. A'antum asyaddu khalqan amis sama'. A'antum. Ya. Ini ditempelkan, didekatkan, maka itulah ikhfa. Baik ikhfa yang tebal maupun ikhfa yang tipis. Ya, maka lebih cenderung dia tersamarkan, ya. Nah, kita katakan untuk mengajarkan kepada saudara-saudara kita, maka kita bunyikan dengan eng, karena itu lebih menyamarkan huruf nun, ya, kepada huruf ikhfa, sehingga terdengarlah dari keduanya, ya, antara samar nun dan samar dengan huruf yang akan dia bacakan. Adapun mungkin agak sedikit berkurang, ada atau agak lebih, itu biasa. Yang penting tidak masuk kepada bacaan idhar atau tidak kepada idgham. Demikian, wallahu a'lam. Ada juga yang bilang itu yang samar itu condong lebih mendekati kepada huruf yang akan dibacanya. Bagaimana betul itu seperti itu? Kepada huruf yang akan dibacanya. Misalkan ikhfa, misalkan dengan fa, dia lebih mendekati huruf samarnya itu kepada huruf fa atau bagaimana, seperti itu, benar atau tidak? Kalau melihat, ya, huruf ini adalah huruf yang dibaca dengan gunnah, maka lebih besar suara gunnahnya yang muncul. Ya, adapun ketika akan memulai mengucapkan huruf yang akan dia baca dari huruf ikhfa, benar ketika itulah suara itu mendominasi. Ya. Namun ketika terjadi kesamarannya, maka terjadilah, ya, hukum gunnah. Karena sifat dari nun sukun itu adalah gunnah. Ya, demikian Allah. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan paham nih, ya, para pemirsa yang menyimak jawaban Ustaz, ya, mengenai ikhfa, ya. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran Karim. Baik, di satu pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan, ya Ustadz, bolehkah kita ketika murojaah hafalan kita itu kita sambil posisi, mohon maaf ini katanya sedang senderan kepada istri atau bermanja-manja dengan istri, bolehkah Ustadz dengan hal seperti itu? Iya, ketika kita bermurojaah, ya, kita sedang membaca kalamullah, ya. Yang kita baca kalamullah, maka kita berkonsentrasi.
Selama kita berkonsentrasi membacanya, maka tidak mengapa. Rasulullah SAW pernah, ya, beliau membaca Al-Quran, kepalanya ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau membaca Al-Quran. Ya, jadi tidak mengapa. Ya, kalau memang ya hal itu kita membutuhkan ya untuk melanggengkan kasih sayang suami dan istri tersebut. Ya. Apalagi ya yang meminta adalah istrinya, ya, supaya dia mendengarkan bacaan Al-Quran dari suaminya. Maka ya, itu adalah selain mendapatkan pahala juga mendapatkan ya, ganjaran ya kasih sayang antara suami dan istri. Wallahu a'lam. Nah, masyaallah. Ya, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Ini ada masuk lagi pertanyaan ya. Kita habiskan saja waktu yang ada dengan pertanyaan dari Aisyah yang berada di Cianjur. Ustaz, apakah ada sunnahnya setiap kali kita membaca Al-Quran itu diawali dengan membaca surat Al-Fatihah? Iya. Membaca surat Al-Fatihah adalah sangat dianjurkan, bahkan hukumnya merupakan rukun ketika kita sholat. Ya. Ketika kita sholat, maka rukun yang kita baca diantaranya adalah membaca Al-Fatihah. Namun, tidak ada anjuran atau bahkan perintah. Apabila kita hendak membaca Al-Quran, surat-surat yang lain, kita mulai Al-Fatihah terlebih dahulu. Tidak ada. Ya. Kalau memang itu dilaksanakan secara rutin, maka kita harus membutuhkan dengan dalil, ya, membutuhkan dalil tentang perbuatan tersebut, ya, sebagai contoh dari kita dalam beramal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Rasulullah contoh yang terbaik. Maka adakah itu dilakukan oleh Rasulullah? Kalau tidak ada, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah pegang sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Apakah mereka melakukannya juga? Khalifah dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum jami'an, ya, di zaman beliau, ya, atau di zaman sahabat, di zaman tabi'in, ya. Apakah ada yang melakukannya? Kalau tidak ada, maka kita cukup untuk mengikuti mereka dengan tidak melakukannya. Meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh para sahabat, para tabi'in adalah termasuk mengikuti sunnah. Mengerjakan apa yang mereka kerjakan dari para sahabat dan para tabi'in adalah termasuk dari mengikuti sunnah. Jadi bukan mengikuti sunnah itu hanya ikut apa yang mereka kerjakan, tapi juga ikut meninggalkan apa yang mereka tinggalkan. Ya, tidak mengerjakan apa yang mereka tidak kerjakan, itu pun termasuk ikut sunnah. Ya, sunnah tarkiyah, sunnah meninggalkan. Jadi sunnah meninggalkan apa yang para sahabat dan para tabiin tinggalkan, kita pun tinggalkan. Ya, kita tidak mengerjakan apa yang mereka tidak kerjakan. Ya, karena sebaik-baik ya umat adalah mereka para sahabat, para tabiin. Ya, dan tidak akan baik umat ini kecuali dan mengikuti para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhum jami'an. Demikian, mudah-mudahan kita Allah berikan ya untuk selalu mengikuti sunnah mereka, di atas jalan mereka, dan kita berusaha untuk mendekati, walaupun mungkin kita nggak sampai 1/10-nya, ya, mungkin jauh kita amalnya dengan mereka, tapi mudah-mudahan dengan niat dan kecintaan kita untuk mengikuti mereka, kita insya Allah dapat bersama mereka kelak pada yaumul qiyamah. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.